Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agustin di Imaginarium Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan narasumber seorang wanita muda, yaitu kita sambut Risti Apriani. Hai. Selamat malam Kak. Malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Ini Kak Resti ini yang saya tahu punya usaha sendiri kan? Ya, alhamdulillah sudah punya usaha sendiri. Iya, usahanya itu kan itu kayak apa sih, kafe ya? Iya, dia bergerak di kuliner. Oh iya, kafe. Iya. Sejak kapan ini Kak Risti punya? Untuk mulai buka usahanya yang terbuka sih seperti ini yang sudah punya tempat sendiri itu sudah hampir 1 tahun ya. Alhamdulillah. Itu Kak Risti itu punya usaha sendiri kah? Atau sama orang tua kah? Atau punya teman gitu? Sendiri. Sendiri ya. Iya. Jadi maksudnya kan tidak mudah ya, itu pasti punya dari awal begitu. Bagaimana kita bisa sampai kayak sekarang, karena yang saya tahu itu katanya sudah sangat ramai ya tempatnya. Jadi awal mulanya itu kayak mana? Alhamdulillah kalau ramenya, alhamdulillah masih ramai sampai sekarang ya. Kalau ditanya untuk perjuangannya sampai sekarang sudah jelas itu tidak mudah. Banyak ini ya, pasang surut, apalagi di peminat. Ya. Di usahanya ini apa sih, jualan apa? Makanan dan minuman. Dia lebih ke cafe and resto. Oh, yang tempat-tempat tongkrongan anak-anak ini ya? Iya. Iya. Anak muda, anak gaul. Oh iya. Gini, apa sih, kan jarang juga sih ada perempuan yang mau buka usaha gitu kan, yang mau kerja keras, yang memotivasi Kak Risti ini sampai mau buka usaha begitu apa? Yang memotivasi saya sih yang jelasnya itu karena keterbatasan ekonomi. Iya. Ya. Karena itu yang jadi tekad saya. Karena saya bukan berasal dari keluarga yang mampu ya pastinya. Ya karena saya sadar diri lah intinya ya, sadar diri karena bukan berasal dari keluarga yang mampu, jadi harus hidupi diri sendiri. Paling tidak diri sendiri dulu. Iya. Hebat loh. Jarang loh ada perempuan kayak Kak Risti Iya, yang mau usaha begitu, yang mau, biasanya kan kalau perempuan-perempuan itu yang maunya jalan-jalan kan pasti. Oh iya, dari situ juga sih sebenarnya. Pengen jalan-jalan ke sana kemari, kan namanya manusia biasa ya. Apalagi perempuan yang zaman sekarang, apalagi kita di Konawe itu. Bagaimana kak kalau cewek-ceweknya Konawe gitu sekali. Kita ingin juga kayak begitu, baru bagaimana kak Wanta. Kasihan loh. Jadi itu yang motivasi saya, karena saya ingin ini itu, tapi mungkin dari keluarga tidak mencukupi, makanya saya harus usaha sendiri. Jadi suka dukanya itu ya, Iya. selama ini. Kalau suka dukanya banyak sekali kalau menurut saya. Kalau saya mulai usaha itu, belajar usahanya sih dari SMP ya, kelas 2. Memang sudah ini ya, sudah dari dulu sudah ada pengalaman untuk ini. Kebetulan dari keluarga juga usaha gitu, jualan, tapi belum jualan yang kayak besar-besar begitu. Maksudnya orang tua yang menjual? Kalau dari keluarga sudah punya dasar ya berdagang. Jadi orang tua dia. Berarti kayak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan? Seperti berbahasa. Ya. Just sekali. Terus kan ini kayaknya banyak pesaing deh kalau kayak yang ini. Gimana caranya supaya bisa ini? Pesaing di sini banyak lumayan, apalagi di tempatku tuh rata-rata kan menjual itu semua, kebanyakan sama. Jadi kita harus punya daya tarik tersendiri. Kira-kira menunya yang paling menarik itu apa? Seperti itu ya.
Oh, jadi maksudnya dari Jadi pasar dikit saya, kalau untuk saya sendiri saya main di teknik pasar yang orang belum jual. Jadi saya harus hadir di antara mereka yang mereka tidak punya. apa itu? Bisa di siapa tahu supaya para Sekalian teman-teman sekalian- bisa belanja di tempatnya kan, Kak Resti. iklan nggak ini? Saya Iya, sekalian bisa jual. bisa, gak apa-apa. Saya jual untuk makanan berat ya. Oh, Makanan beratnya itu ada ayam serundeng. Itu khas di tempat saya. oh, Mungkin mau tahu nama tempatnya? oh iya bener, astaga. Coba, ini nama apa? Tempat usahanya apa? RA Box. RA Box. Oh, RA itu apa RA? RA dari nama saya sendiri. Apa? Resti Apriani karena kan Oh saya iya, sendiri. Belum. Resti Apriani. Oh iya iya iya. Tapi begini, kalau soal kan kan pasti terbatas kah kita ini kalau mau kemana-mana begitu? Maksudnya? Kan kita buka usaha, apa terbatas untuk bergaulnya begitu? Kita tidak masalah? Justru itu yang ini, yang jadi apa? Yang jadi nilai plus untuk saya ya, karena kan sebelumnya saya juga pernah kerja, jadi tidak terikat, jadi semaunya kita saja. Maksudnya? Kalau misalnya saya kan, alhamdulillah saya pemilik, Ah. ya, jadi Oh, kan punya. Oh, ada karyawannya. ya, Oh, karyawannya ada berapa orang? ada untuk sekarang masih 2 Oh, gitu ya. karyawan sekarang, apalagi di Konawe masih ini, masih apa namanya, masih kurang untuk karyawan. Oh ya, saya ada bawa contoh jualan saya. Oh iya iya, mana ada astaga Boleh mana? mungkin. Bisa di Eh, bawah. Coba tolong kali ya. Ini. Oh, jadi ini salah satu jualannya ya? Iya. Ini ada dadar coklat ya, isi pisang sama mochaccino cake. Oh, iya. Bisa saya makan? Mau dicoba ya, boleh. Boleh sekalian tester. Ya, enggak ya. Bisa ya, bisa ya. Ya, Mungkin terkadang ininya terlalu dalam ya. Aduh. Ya bisa ya? Bisa mungkin tolong sendoknya Kak. Ada tisu? Enggak usah nanti, sebentar Pi, simpankan saja sana. Nanti kita tidak jadi bicara banyak. Kita masih banyak membahas lah. Dicoba dulu mungkin. Sebentar. Biar rasanya tuh dia tahu sama. Belibet. Jadi sebentar kita lanjut ya. Sambil kita ini lihat-lihat aja ya. Kayaknya dari posternya itu enak. Kalau boleh tahu omsetnya itu dari usahanya gimana? Kalau ini namanya usaha ya, kadang kencang kadang kendur. Jadi setiap malam beda-beda penghasilannya. Tergantung cuaca juga pasti. Jadi kadang dapat sehari 500.000, sehari dapat 300. Yang paling sepi saya dapat 200.000 sehari. Yang waktu corona itu bukan? Eh, Waktu kemarin dapatkah corona? Corona. Oh iya, waktu corona itu ada saya sempat buka usaha lagi. Tapi karena corona tutup. Nah, ini sekarang buka lagi yang lebih besar lagi daripada yang kemarin itu. Oh. Ya. Tapi waktu corona itu kecil dia. Ini Tepatnya sih waktu tidak penghasilannya. terlalu besar. Oh, belum buka yang sekarang kah? Belum? Yang RA Box ini belum? Dulu namanya RA juga, tapi Oh, yang ayam geprek iya, itu. ayam Oh. geprek yang depan kampus. Yang tuh sudah tutup ya tapi ya. Kenapa bisa Karena tutup? corona. Kenapa? Karena corona kemarin. Oh, jadi. Coba dulu mungkin ini yang tidak terlalu susah makannya. Oh ya, kita bisa tadi. Oh ya. Beli. Ada di RA Box. Dadar kan biasanya pakai ini ya, cangkuli toh, kalau di sini kita bilang cangkuli. Hanya kebanyakan kalau anak-anak muda biasa nggak terlalu suka Kak sama cangkuli, jadi kita modif dia dipakai Coklat. coklat sama pisang. Kebetulan suka coklat. Bolehlah dibawa pulang. Boleh boleh.
Enak. Bentar. Jadi ini Langganan ya? selain Boleh ya? boleh lah, bawa pulang. Apa selain kegiatannya ini kan buka usaha, jelas kalau kita kan sebagai yang punya usaha kan, jadi nggak fokus ke situ. Apa ada kegiatan lain? Kalau fokusnya tetap fokus ya di usaha karena itu penghasilan yang maksudnya yang utama. Kalau pekerjaan lain ada, kebetulan kan saya dari pendidikan. Jadi saya sama, sedikit kita belajar. pendidikan. Iya, saya rasa kita liatin ya. Kita kan ya Allah, Dari sambil curhat. ngajar sedikit-sedikit sambil usaha juga. Biar ilmunya terpakai atau enggak sia-sia itu selama 4 tahun kita kuliah tuh habis-habiskan uangnya orang tua. Jadi mengajar juga. Mengajar juga Jadi mengajar sama ini ya, usaha. Itu aja. usaha ya. Tapi bisa bagi waktunya. Alhamdulillah sejauh ini masih bisa ya. Hmm. Intinya kemauan. Hmm. Semuanya itu tidak akan terjadi bagus kalau misalnya kita malas-malasan. Sebenarnya kalau saya ingin juga sebenarnya malas, tapi bagaimana di tuntutan kehidupan. Jangan malas. Tidak Kadang bisa. juga rasanya Tidak bisa hidup. saya capek, tapi bagaimana, toh? Mungkin nanti ada saatnya kalau saya sudah menikah mungkin tuh. Kan energi karena ada penghasilan tas sendiri toh. Bisa beli apa-apa sendiri toh. Tidak minta uang orang tua toh. Apa? Kenapa tertarik sama dunia kuliner? Dunia ini. Karena saya suka makan mungkin ya. Kemudian Oh ya, dari- kita ini yang saya tahu kita pintar masak, bikin kue ya segala macam ya. Ya, alhamdulillah. Karena belajar dari ini, lihat, Dari orang tua. iya. Karena kan mereka kebetulan juga. Tapi kalau dari mamaku sendiri toh dia nggak bisa masak. Dia cuman jagonya di begini, di Kue. Terus masaknya dari mana? dari belajar sendiri. Kayak kan Maksudnya lihat- suka icip-icip toh. Hmm. Yang penting intinya tahu bumbu dasar. Kalau sudah tahu bumbu dasar, rasanya bumbu dasar kayak bagaimana. Kalau misalnya kita coba makanannya itu kita tahu isinya bumbunya apa. Jadi mungkin Jadi lidahnya harus betul-betul perasa. Jadi kita bisa mungkin jiplak, atau kita buat sendiri mungkin. bisa lah bagi resepnya ya. Ya seperti menuku yang makanan berat itu kan. Yang ayam serundeng Ayam itu. serundeng itu kan nggak belajar sama siapa-siapa. Oh, sendiri. Iya sendiri. Lihat di Meraciknya YouTube. sendiri, hanya pakai insting saja. Oh kayak pernah makan ayam itu kan, yang pakai serundeng. Tapi kayaknya saya harus bikin beda. Apanya yang beda mungkin di serundengnya, cara masaknya kayak gitu. Alhamdulillah orang suka. Awalnya sedikit nggak pede. Tapi setelah berani mencoba ya diicip sama keluarga, sama teman-teman, bisa dijual ya saya jual. Oh ya, jadi ini apa tempatnya usahanya kita ini kan Era Box itu di mana? Sama bisa dibilang lah sama teman-teman biar bisa ditahu kan, siapa tahu rame lagi kan. Iya, kalau mungkin Tempat sama IG-nya kan siapa tahu ada sosmednya. ada. Kalau tempatnya ada di daerah STQ Unaha. Oh, Datang ya iya. teman-teman. Ada saya. Di situ banyak ini apa? Banyak apa? Instagramnya ada? Ada. Bisa disebut. Instagramnya Resti_Apriani. Kalau Nanti muncul di sini. Kalau di Facebook ada RA Box Unaha, ada TikTok juga Re Apriani. Oh ya. Jadi RA aja, RA. Oh ya, gampang. Jadi tinggal dicari RA Box. RA Box ya, RA_R_A. Oke, jadi teman-teman jadi kalau mau mencoba ini kuenya enak. Jadi tinggal di follow aja di akunnya R_A Box. Unaha. Unaha. Facebook. Jalan-jalan bisa. Iya.
usaha lain selain itu? Tadi kan sudah ada kegiatan lain, ada usaha lain kah? Usaha lain lagi sementara pelan-pelan mencoba di jilbab. Oh, Di jual hijab ya. shop online. Saya mau ambil pakai brand sendiri. Seperti yang contoh yang saya pakai. Ini. Oh. Yang saya pakai kebetulan brand sendiri. Namanya RA Collection. Belum launching sih, masih promo dulu. Oh ya, jadi ada Iya, jilbab iya. juga ya teman-teman, Mungkin ada sekitar, jilbab juga. Tahun depan kayaknya ya baru bisa launching. Siapa tahu bisa jadi. Bisa lah ajak gabung. Boleh. Boleh kan Mbak? Karisti, bisa kita bagi motivasi biar untuk kita para anak muda cewek-cewek lain tuh yang pengen buka usaha juga. Contohnya seperti saya sendiri juga sebenarnya pengen buka usaha, tapi saya takut gagal gitu. Nah itu tantangannya pengusaha sebenarnya, takut gagal. Bagaimana motivasinya biar kayak kita sendiri bagaimana Kayak motivasinya? ini tuh kalau dari saya, untuk saya sendiri, untuk motivasi diriku sendiri, saya tidak boleh takut gagal, karena kalau saya tidak coba saya tidak akan tahu hasilnya. Begitu. Kalau saya tidak ada di sana, saya tidak tahu bagaimana jalannya itu. Jadi begitu. Sama ini, kerja itu lebih asik daripada tidur sebenarnya. Bagaimana sih? Tapi kan Karena begini intinya, tidur capek, kerja capek, tidur capek. Kerja menghasilkan, tidur. Kok capek tidur tapi tidak ada hasilnya, toh tai mata. tapi begini, kan kalau buka usaha juga itu harus ada modal toh. Modal ya, memang perlu modal. Terus- Modal itu kalau bicara masalah modal bukan berarti tentang uang ya. Kalau untuk modal, untuk saya sendiri, pikiranku masalah modal itu kayak nekat juga itu bisa jadi modal. Modal kita yang paling utama itu nekat. Kalau menurut saya, modal yang paling utama itu nekat. Yang kedua baru uang. Percuma kita punya uang tapi kita tidak punya nekat untuk berusaha. Kita masih takut untuk melangkah. Misalnya, saya mau usaha kafe misalnya, tapi pikir lagi, nanti ada jika yang mau datang di tempatku. Iya benar, kayak perasaan seperti nanti, itu. rame jika. Nah, kita tidak tahu itu mau rame kah kalau kita tidak coba. Kita tidak tahu. Alhamdulillah sekarang saya buka, alhamdulillah rame. Dan ini bukan pertama kali. Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba, kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi. Jangan gagal ganti yang lain. Itu tidak betul itu. Menurut saya tidak betul. Kalau misalnya kita gagal misalnya di usaha, terus kita pindah jadi karyawan, salah sekali. Karena yang harus diperbaiki, menurut saya, kenapa bisa gagal? Kemarin saya gagal kenapa ya? Itu dijadikan pelajaran. Kalau untuk saya kayak seperti itu. Sering juga kita rasa kayak sekarang kan sudah mulai usahanya dari kapan? Sudah berapa tahun? Kalau saya mulai usaha dari SMP saya sudah usaha. Maksudnya untuk usahanya yang usaha sekarang? Sudah hampir 1 tahun. Saya mulai bulan 6. Oh bulan 6. Tidak ada Sekarang maksudnya bulan kayak berapa ya? bulan 8. Saya 1 tahun 2 bulan. Saya mulai bulan 6. Saya launching bulan 11. Maksudnya yang launching yang besarnya gitu. Terbukanya box itu, tapi untuk menunya sendiri itu sudah ada dari bulan 6. Dan saya besarkan jadi box itu di bulan 11. Saya rencana mau tahun depan insya Allah di awal tahun mau dibesarkan lagi jadi. Mau tambah usaha atau bagaimana? Dibesarkan, usahanya dibesarkan karena sekarang kan masih mengikut ya, maksudnya lihat orang di sekitar, jadi tempatnya masih terkumpul dengan orang-orang banyak. Maksudnya mau ditambah bangunannya kah? Iya, mau ditambah. Karena kebetulan kemarin kan saya sempat ada cabang di Wotobi. Oh ada. Ada cabang di Wotobi, hanya
Di mana, di Saya mana? cuma butuhkan orang yang bisa dipercaya. Di mana cabangnya yang di Watobi? Di Wotobi di lapangan Masandara. Lapangan. Tempat main bola itu depan Oh, sekolah. yang baru itu kah? Sampai sekarang buka kah, Ndami? Kalau sekarang belum buka karena belum dapat Oh, orang. tapi pernahkah ada di situ? Pernah ada. Menu yang sama juga. Nah, kok dia bilang? Saya tidak tahu. Saya Jadi tahu kalau dekatnya Mi. misalnya, kalau tanya motivasi untuk bagi ini untuk saya ya, untuk saya yang maksudnya pengusaha, untuk motivasi sangat penting. Penting sekali di hidupku motivasi itu. Siapapun yang kasih motivasi itu penting sekali bagi saya. Karena kenapa? Sebenarnya motivasi itu bisa jadi penting, bisa jadi tidak penting. Pentingnya ketika kita dalami motivasi itu dan kita lakukan, kita kerjakan. Tidak pentingnya motivasi itu sudah dengar motivasi, tapi setelah dengar motivasi itu lanjut tidur. Harus ada action Harus ya. ada action yang perlu sebenarnya kalau untuk usaha apapun itu ya. Berarti jadi maksudnya juga kita harus punya modal nekat. Tapi harus ada dana juga sebenarnya, toh. Tidak mesti punya dana, yang penting nekat saja dulu. Apalagi sekarang kan sudah ada online. Pada susah nih kalau kamu menjual sekarang kesian, biar tidak uangmu ada dibilang COD. Oh, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Tinggal kirim kan yang misalnya aku posting toh. Posting. Misalnya ini tidak ada uangmu tapi kau ingin usaha. Tinggal kau posting jualannya orang. Oh, Kirim alamatnya yang mau beli. Nanti dicatat nih, nanti dari penjualnya kirim ke itu kan COD. Jadi untungnya masuk sama kita juga. Bagaimana? Tapi kalau usaha yang kayak Karesti kan banyak, kan banyak. Alhamdulillah. Bagaimana caranya Karesti itu bersaing? Karena apalagi di tempatnya kita kan yang di depan STK itu kan kan banyak sekali. Tapi maksudnya bagaimana caranya kita bersaing agar tetap rame begitu pengunjungnya? Yang pertama itu kita jualnya yang orang sekitar situ tidak jual. Yang menu utamanya. Oh, kayak sudah tadi ya dibilang ya. Maksudnya menu utamanya itu orang lain tidak jual, itu yang akan menjadi daya tarik. Kalau orang suka, maka yang lain juga akan ikut suka menyesuaikan. Tapi satu yang penting berarti enak makanannya. Kalau tidak karena enak, menu utamanya enak, berarti yang lainnya bisa jadi enak. Itu dari pemikirannya orang, sugestinya orang sebenarnya. Kalau rasa itu. Yang kedua pelayanan. Kenapa saya bilang pelayanan? Mau seenak apapun itu makanan. kalau pelayanannya buruk, kalau pelayananmu bagus, jelek, mukamu orang datang, mukamu bengko-bengko, kusut sana sini, lupa betul disetrika. sekali. Dia kan bilang orang tidak enak makananmu. Entah? Kita harus ramah di. Dengan ini kita harus terima saran. Mau jelek mau bagus itu sarannya orang tuh. Kita harus terima. Kalau menurutnya kita bisa kita ambil, kita ambil. Kalau misalnya tidak, kita dengar saja. Oh, jadi Karesti ada terus di ini ya, di boxnya? Di box kadang ada, kadang tidak ada juga sih, tergantung yang cari. Oh. Tapi kadang juga orang mau ke box itu karena ada saya. Saya bingung juga kenapa. Iya. Sama, saya kan kalau mau ke boxmu, saya tidak mau pergi kalau tidak ada kau. Kenapa begitu haruskah? Karena kita itu bestie, asik. Biasa tuh orang nelpon. Karena tidak bagus aja lah kalau tidak ada. Makan, so makan di tempatmu, kok ada Cika? Astaga, saya lagi di luar ini, bagaimana nih? Bukan saya itu yang telepon. Kita ke box misalnya makan lah. Ada yang jaga saya gitu. Sana mau aja deh, tidak ada kau. Jengkel tuh biasa kayak begitu tuh. Bagaimana kah perasaanmu? Oh, jadi kuncinya juga berteman di usaha. Betul sekali. Jadi maksudnya rezekinya juga kita dari teman kita sendiri, toh. Kalau banyak teman kita. Iya, Kak Sarama Kak. Nah, Karesti bisa kasih pesan-pesan buat para teman-teman di rumah yang pengen memulai bisnis baru, yang pengen punya usaha sendiri. Bisa dikasih pesan-pesannya? Boleh. Intinya kita jangan, untuk pesannya untuk teman-teman yang mungkin ingin mulai usaha, jangan takut mencoba. Karena seperti yang saya sudah bilang tadi, kita tidak akan tahu hasil kalau kita belum mencoba.
bagus atau tidaknya sesuatu itu kita akan tahu ketika kita sudah berada di dalamnya, kita sudah geluti bidangnya. Kalau mau usaha juga harus punya basic di sana. Yang pertama kita harus kenali diri kita dulu. Kita inginnya apa? Karena kalau kita pengen usaha tapi kita belum kenal dirinya kita sendiri, maunya apa? Sama saja bohong gitu jadinya. Karena bagaimana kayak ingin nih semua, padahal kau tidak jago di situ. Misalnya, kau ingin jual, saya lihat Maksudnya sesuai kemampuan saja. Saya lihat Kak Resti bagus dia menjual makanan, sama jual makanan, sedangkan dia tidak tahu bikin makanan. Jadi harus sesuai saja yang ada di dirinya. Misalnya dia suka fashion, berarti dia harus usahanya di fashion. Kalau misalnya dia bisa keduanya, kenapa tidak keduanya? Tapi pelan-pelan tetap satu-satu dulu. Yang mana yang menurutnya paling menonjol di dirinya, itu yang bisa. Jadi seperti itu teman-teman motivasinya. Jadi kalau mau pesan ini apa? Kalau mau pesan jualannya Kak Resti ini bagaimana? Lewat mana? Kalau mau pesan jualan nanti ada GoFood kah? Ada. Bukan di GoFood, kalau Dina masih pakai kurir kan? Kurir. Ibu. Pesan online Iya, ada juga biasa kurir, minta saja di mau makan apa, misalnya atau di RA Box, misalnya mau coba ayam serundeng. Kalau misalnya kita tidak bisa keluar di RA Box, bisa telepon kurir. Jadi bisa. Atau bisa pesan juga di nomorku, mungkin bisa dicatat nomorku tuh. Jadi maksudnya yang bawa kita sendiri? Kita sendiri yang bawa? Kalau spesial bisa bawakan. Jadi lewat kurir juga, lewat kurir. Karena kita utamakan pelanggan, kalau misalnya dia mau saya yang bawakan, nggak apa-apa, saya bawakan. Saya antarkan makanannya. Kalau pakai kurir udah bisa makan kalau udah lihat saya. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk motivasi kita bagi pemula yang pengen memulai bisnis, jangan takut untuk gagal seperti yang sudah disampaikan tadi sama Kak Resti kan. Kita jangan takut gagal. Kalau ingin memulai usaha itu kita harus punya modal nekat juga. Jadi itu, oke? Terima kasih Kak Resti atas waktunya pada kesempatan hari ini. Jangan bosan-bosan datang ke Imaginarium Podcast. Oke. Assalamualaikum.